kita langsung saja masuk materi pelajaran kita pada hari ini. Disesuaikan dengan RPP. Materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini itu ialah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di mana latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini adalah jatuhnya Konstantinopel, revolusi industri, dan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Terdapat pada peta dunia, dan kita bisa melihat pada abad ke-16, di situ akan menjumpai dengan seorang pelaut ulung dari Portugis, yaitu Alfonso de Albuquerque, yang mengenalkan Nusantara ke daratan Eropa. Nah, disitulah awal mula kedatangan bangsa Barat datang ke Indonesia. Di mana bangsa Barat ini sangat tertarik sekali dengan Indonesia. Pada saat itu yang memunculkan ambisi yang terjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia, terdapat ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu gold atau keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, glory atau ambisi memperoleh kejayaan, dan yang ketiga, gospel atau keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk, terdapat ada tujuan utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini. Seperti yang telah kita ketahui, betapa tersohornya Nusantara pada awal abad ke-16 dengan kekayaan rempah-rempahnya yang ada di Nusantara. Kemudian nama Nusantara ini semakin tersosot dan tersebar luas setelah singgahnya bangsa Portugis ini pertama kali di tanah Nusantara, yang kemudian diikuti oleh bangsa lain dari benua Eropa. Terdapat awal mula tujuan bangsa Barat ini melakukan pelayaran ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, setelah lama-kelamaan, tujuan utama tersebut berkembang sesuai dengan keserakan manusia dari bangsa Eropa itu tersendiri. Terdapat lagi tujuan mereka untuk menguasai Indonesia ialah yang pertama, menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti di Maluku, serta memonopoli perdagangan. Yang kedua, untuk membangun basis militer, kolonialisme, dan imperialisme ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Baiklah, setelah Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, apakah anak-anak semuanya paham? Jika dari anak-anak Ibu sekalian masih ada yang kurang dengan penjelasan materi yang Ibu jelaskan pada hari ini, boleh bertanya. Ibu persilakan kepada anak-anak yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya, mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil pertanian? Karena Indonesia memiliki tanah yang subur. Hal ini dikarenakan Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi, di mana proses vulkanisme dapat menghasilkan tanah baru dan debu hasil letusannya mampu menyuburkan tanah. Perbedaan kondisi alam antara Indonesia dengan negara barat membuat bangsa barat banyak yang mengincar rempah-rempah di Indonesia. Musim penghujan dan kemarau yang ada di Indonesia membuat Indonesia kaya akan rempah-rempah dibandingkan negara barat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Deska. Yang pertama itu runtuhnya Kaisaran Romawi Barat, terjadinya perang salib dan jatuhnya Bizantium atau Konstantinopel. Yang kedua, munculnya sistem ekonomi feodal atau naiknya harga barang. Yang ketiga, munculnya kelas-kelas dalam masyarakat, terutama masyarakat feodal yang berciri agraris. Yang keempat, adanya teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama penemuan kompas sebagai sarana perlengkapan dalam pelayaran.
Baiklah Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kaisar Turki Utsmani. Konstantinopel sendiri merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka mencari jalan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Dengan takluknya kota ini, Turki Utsmani bisa memonopoli perdagangan Eropa dengan Asia. Ini mendorong negara-negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia dengan mengitari benua Afrika dan melalui jalur barat. Dalam penjelajahannya, negara-negara ini akhirnya menemukan benua Amerika. Sekian Bu penjelasan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana tentang revolusi industri. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Perkembangannya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa barat dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi baik darat maupun laut tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke wilayah Indonesia. Sekian Bu hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Awalnya kedua bagian kekaisaran tersebut hidup berdampingan dengan rukun, namun menjadi saling perang akibat adanya perebutan sumber daya alam maupun perkara bantuan militer. Keadaan itu pula yang mendorong suku barbar menginvasi Romawi Barat, menyebabkan keruntuhan kekaisaran selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu sejak dahulu bangsa Indonesia kaya akan hasil bumi antara lain rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka menjual kembali kepada orang-orang di Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Selain memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka juga mengadu domba penduduk bangsa Indonesia dan memihak salah satu dari yang diadu dombakan. Kemudian setelah salah satu dari pihak yang diadu domba kalah, bukan pihak yang didukung, mereka kemudian mengkhianati dan menyerang pihak yang sebelumnya didukung. Setelah pihak tersebut kalah, para kaum bangsa barat membuat perjanjian yang tentu saja merugikan pihak yang terkait atau pihak yang dikalahkan, serta mewajibkan setiap penduduk untuk membayar pajak dan kerja rodi. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi ketika masa kolonialisme. Baiklah, di sini saya terima kasih.